Halo, ketemu lagi dengan saya, Bambang Juanda. Kali ini saya akan menyajikan tentang eksperimen penerapan nudge theory dalam masalah publik. Ya. Ini merupakan bab 9 ya di dalam buku saya ya, yaitu ekonomi eksperimental ya. Di mana dalam bab 9 ini saya menguraikan isinya adalah pertama tentang pendahuluan, kemudian tahapan nudging ya, rancangan eksperimen alami atau natural experiment, kemudian populasi dan pengembangan eksperimen lanjutan, dan pelajaran yang bisa kita petik lesson learn dari kajian ini. Kemudian biasa diakhiri dalam setiap chapter buku saya dikaitkan dengan latihan soal untuk pendalaman pemahaman. Nah, dalam bab 1 di buku saya ya, dalam praktek banyak perilaku masyarakat kelihatannya irasional gitu. Namun sebenarnya dapat diprediksi sesuai nalar kita. Tapi umumnya gitu ya, keputusan itu manusia mengambil keputusan menggunakan aturan praktis saja, rule of thumb saja ya, kebiasaan ya yang biasa dia pilih di periode sebelumnya ya, atau mungkin perkiraan nalar saja yang sangat terbatas gitu ya. Jadi sebenarnya karena memang di dalam buku ini, misalkan buku Dan Ariely gitu ya, dalam judul Predictably Irrational gitu, meskipun dia mengasumsikan bahwa manusia itu irasional, tapi dia bisa memprediksi ya. Dengan bisa memprediksi artinya pada dasarnya kita bisa menggunakan nalar kira-kira apa yang akan dia lakukan gitu ya. Jadi kalau gitu sebenarnya ini rasional gitu setiap pelaku ekonomi atau manusia itu gitu ya. Hanya rasionalnya terbatas ya, tergantung waktu yang dia punya ya ketika mau mengambil keputusan. Termasuk juga pilihan yang dihadapi, kemungkinan kan juga banyak gitu ya. Informasi yang dia peroleh ya bisa saja kurang ya, atau mungkin informasinya sangat kompleks ya, sehingga dia terbatas saja ya, hanya beberapa tidak lengkap tentang informasi yang dia peroleh. Gitu. Sehingga selain itu juga pengendalian diri pun bisa berbeda-beda ya, sangat terbatas tergantung dari informasi yang dia temukan di situ. Jadi di sini di dalam behavior economics sebenarnya ya, penekanannya ini dalam aspek psikologi dan sosial gitu ya, sehingga di dalam mata kuliah tertentu kadang-kadang disebutnya sebagai psychological economics ya, karena ini penekanannya di aspek psikologi dan sosial gitu ya. Saya kira tentang ini ada di video sebelumnya terkait dengan behavioral economics gitu ya. Okay. Di dalam kajian behavior economics sebenarnya sama dengan conventional economics, tapi starting point-nya tanpa membuat asumsi apapun ya. Jadi biasanya di dalam conventional economics kita mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi ini sangat rasional gitu ya. Sehingga karena memang starting point-nya berbeda ya, starting point-nya berbeda, hasilnya juga bisa berbeda dan implikasinya pun bisa berbeda gitu. Sehingga barangkali sering kita menemukan dalam keseharian ya, keputusan dari pelaku ekonomi seringkali tidak sama atau berbeda dengan apa yang dibahas di dalam conventional economics. Ya. Nah, nudge theory adalah salah satu teori dalam behavioral economics. Ya. Richard Thaler ya, ini merupakan pemenang Nobel Ekonomi tahun 2017 ya, mendefinisikan ya dalam beberapa wawancara terakhir di tahun ini, beberapa kali dia mendefinisikan bahwa nudge ini ya adalah suatu fitur kecil dari lingkungan kita gitu, yang menarik perhatian kita ya, dan bisa merubah ya perilaku kita di sini. Dan ketika kita melakukan itu tidak ada ya suruhan atau himbauan dari orang lain. Pokoknya kita melakukan tanpa mendapatkan insentif apapun ya. Jadi di sini dia melakukannya dengan sukarela gitu ya. Nah inilah kadang-kadang disebut nudge ini adalah suatu bagaimana dorongan atau yang sentuhan yang kecil saja ya dari seni dan teknik ya dalam membuat semacam choice architecture itu bisa merubah perilaku kita ya dengan sukarela mengikuti apa yang diharapkan oleh pembuat nudge ini gitu ya. Jadi kalau di dalam buku saya diringkas ya nudge ini adalah suatu dorongan atau pancingan, sentuhan atau juga perubahan yang sedikit saja gitu ya, dapat mempengaruhi perilaku manusia sehingga orang dengan sukarela mau melakukan atau mengambil keputusan sesuai yang diharapkan. Bahkan nudge ini dapat merupakan suatu hal yang kecil
atau sepele dalam lingkungan keseharian kita yang menarik perhatian dan kita mau melakukan atau merubah perilaku kita, meskipun tanpa himbauan dan tanpa merubah insentif ekonomi. Jadi sifatnya pada menggugah melalui alam bawah sadar manusia. Gitu. Sebagai ilustrasi, misalkan kita sering melihat ada pemasangan stiker gambar simbol laki-laki, perempuan, dan orang berkursi roda di pintu toilet umum, gitu ya. Nah di sini kita melihat ya bahwa tanpa ya disuruh gitu ya, tanpa pengumuman dengan stiker yang sederhana ini orang akan mengikuti peruntukannya gitu ya. Yang laki-laki tentu saja masuk ke toilet yang gambar laki-laki, begitu juga yang perempuan dan orang yang disable gitu, yang misalkan saja karena dia mungkin pakai kursi roda atau juga termasuk juga orang tua bisa masuk di disable person di sini gitu ya. Okay. Nah, jadi di sini sifat nudging ini melalui dorongan atau sentuhan secara tidak langsung untuk mengatasi banyak masalah di masyarakat dan mempengaruhi kebijakan publik sebagaimana ada di bukunya Taylor dan Sustain di tahun 2008 gitu ya. Ya banyak sekali ya yang tidak kita sadari sebenarnya itu adalah merupakan proses hasil nudging gitu ya. Misalkan saja ini gambar dilarang merokok, dilarang menggunakan handphone, dilarang menggunakan kamera dalam SPBU misalkan ya. Begitu juga untuk mengatur parkir ini dengan membuat gitu ya gambar batas-batas parkir ini, orang dengan sendirinya patuh ya mengikuti aturan dari pengelola parkir ini ya, dengan menyediakan space dari tempat untuk parkir misalkan kendaraan bermotor gitu ya. Nah, di dalam net theory ya kita coba dulu bagaimana istilah dari perilaku ini apa gitu ya. Perilaku ini pada dasarnya adalah respon ya terhadap stimulus yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi kalau ada stimulus ya, kita bisa saja perilaku ini bisa kita berubah gitu ya dari yang lama menjadi perilaku yang baru. Nah, pada dasarnya orang ini memilih ya atau mengambil keputusan berdasarkan dua pemikiran atau dorongan. Ada dorongan otomatis, ada juga dorongan reflektif. Dorongan otomatis ini biasanya diputuskan karena butuh waktu yang cepat ya. Kadang-kala juga didasari emosional gitu ya. Dan juga berdasarkan naluri di bawah sadar kita langsung mengambil suatu keputusan. Sehingga kadang-kala ini bisa bias ya, bisa juga tidak akurat, dan bahkan kadang-kala orang secara umum ya melihatnya sepertinya tidak rasional ya. Kemudian dorongan reflektif ini menghubungkan ya, orang akan memilih dengan menghubungkan pengetahuan sebelumnya gitu ya. Dia berpikir dulu ya, menilai secara kritis, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari keputusan yang akan diambil ya. Jadi pokoknya seperti teori ekspektasi rasional lah ya yang diajarkan di dalam ekonomi konvensional gitu ya. Nah, Nature ini sebenarnya memanfaatkan dorongan otomatis gitu ya. Ya, dorongan otomatis dalam memilih gitu. Jadi dia memanfaatkan ini ya. Jadi bagaimana supaya bisa mempengaruhi manusia ya ketika dia mengambil suatu keputusan gitu ya. Jadi metodenya ya dengan merancang suatu choice architecture ya, yaitu seni dan teknik merubah lingkungan dengan mempertimbangkan minimal satu atau kombinasi komponen visual design, interaction design, interface design, dan bahasa di sini. Jadi prinsip desainnya adalah bagaimana agar orang dengan sukarela mengikuti apa yang diharapkan perancang choice architecture tersebut gitu ya. Jadi di sini elemennya adalah visual design, interaction design, interface elemen, dan juga menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat bijak tertentu gitu ya. Agar perilaku masyarakat sesuai yang diharapkan, ya, melalui desain choice architecture, ya, desainer memanfaatkan kecenderungan fisiologis manusia seperti yang dibahas di dalam bab 1 buku saya, yaitu umumnya, ya, manusia ini menyukai pilihan yang terkesan menarik, mudah dan aman. Kemudian cenderung menghindari risiko, ya, menghindari kerugian, ya. Kemudian juga seringkali mengikuti apa yang orang lain lakukan sesuai waktu dan tempatnya, ya. Kita kenal biasanya herd behavior ya, suka ikut-ikutan gitu ya. Dan juga kadang-kadang mengikuti norma sosial atau kearifan lokal ya, karena kadang-kadang malu kalau melanggar aturan umum atau adat yang berlaku di suatu wilayah ya. Jadi poinnya bagaimana ya agar desain kita ya, choice architecture itu ya
dengan menggunakan visual interaction dan interface design ini dan juga kata-kata bijak, orang bisa mengikuti apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, tahapannya adalah secara umum tahapan nudging ini, pertama kita identifikasi masalah ya. Katakanlah sebagai contoh ya, dalam konteks sekarang misalkan saja ketika penyebaran COVID ini sudah menurun gitu ya, pemerintah membolehkan pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitasnya misalkan ya, tapi harus mengikuti prokes ya. Nah, sebagai ilustrasi misalkan ada suatu restoran mau beraktivitas lagi gitu ya. Kemudian sebelum merancang gitu, si pemilik restoran ini ya, pelaku bisnis ini harus memahami psikologi atau tingkah laku dari pelanggannya gitu ya, atau motivasi apa ya yang merupakan penyebab masalah kenapa dia pelanggan ini tidak mau misalkan saja ke restoran ketika dalam masa pandemi ini gitu ya. Nah, kemudian karena tadi sudah dikatakan pemerintah dibolehkan asalkan mengikuti prokes ya, tentu saja misalkan saja melihat bahwa masyarakatnya sudah bosan tinggal di rumah, bosan dengan makan sehari-hari yang itu saja, sehingga mau mencari suasana lain gitu ya. Misalkan ingin makan di restoran tapi tetap terjaga dari terkontaminasi COVID-19 ya. Kemudian dengan pemahaman ini ya, si pelaku bisnis tadi ya, pemilik restoran merancang suatu perubahan lingkungan ya, membuat suatu nudging di sini ya. Misalkan restoran tersebut merancang suatu choice architecture sedemikian rupa ya, misalkan nanti di gambar berikut, sehingga antrian dan lokasi makan antara konsumen berjarak aman ya, sesuai prokes ya. Namun masih bisa bersosialisasi dengan konsumen lainnya gitu ya. Kemudian baru tahap berikutnya menguji efektivitas dari rancangan tersebut ya. Misalkan bisa menggunakan ekonomi eksperimental ya, atau dari eksperimen natural ya, atau alami ini akan diperoleh hasil analisis misalnya tentang berapa jarak yang aman sesuai prokes ya, yang masih mendatangkan keuntungan yang layak sehingga bisnis tersebut dapat dijalankan ya. Misalkan saja choice architecture-nya seperti ini gitu ya. Nah, ini di dalam percobaan bisa kita rubah-rubah ya. Bagaimana jarak nih ya, misalkan antara 1 meter, 2 meter gitu. Mana yang lebih menguntungkan bagi pelaku bisnis pemilik restoran ini gitu ya. Apakah yang jarak 2 meter atau 1 meter? Nah, ini bisa kita eksperimenkan pada dasarnya ya. Nah, bagaimana cara analisisnya ini sudah dibahas di 8 bab sebelumnya gitu ya. Oke. Dalam rancangan eksperimen alami ini gitu ya, umumnya ya sebagaimana dibahas dalam bab 7 gitu ya, ini merupakan kuasi eksperimen gitu ya. Nah, di dalam suatu eksperimen gitu, biasanya peneliti ini secara aktif dalam melakukan penerapan randomized eksperimen ya, karena peneliti dapat menentukan secara acak ya. Misalkan saja contoh ya, dalam eksperimen kami ya di bab 7 itu mau menggunakan efek daripada denominasi gitu ya. Jadi responden mana yang akan diberi denominasi besar dan responden mana yang akan diberi denominasi kecil. Nah, kalau ini bisa kita lakukan secara acak ya. Misalkan saja dalam eksperimen melihat efek denominasi ya, pecahan uang terhadap belanja misalkan ya. Katakanlah mau mencetak uang denominasi 200 ribuan gitu ya. Nah, ini nanti secara acak ya, responden ini diberikan uang katakanlah 200 ribu dalam satu lembar ya, pecahan besar atau pecahan kecil ya, tapi dengan total 200 ribu juga gitu. Bagaimana pengaruhnya ya denominasi besar dan kecil ini terhadap belanja? Nah, ini bisa kita lakukan secara acak gitu ya. Jadi kita pilih secara acak gitu ya, mana yang dapat pecahan besar, mana yang dapat pecahan yang kecil gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan secara acak gitu ya. Namun barangkali dalam banyak kasus gitu ya, menerapkan randomized eksperimen secara aktif ini ya dalam eksperimen lapang, dalam field eksperimen, rasanya mungkin banyaknya tidak mungkin gitu ya, karena masalah praktis dan etis gitu ya. Misalkan contoh peraih Nobel tahun ini ya, mengkaji bagaimana pengaruh daripada upah minimum gitu ya. Kan nggak mungkin suatu pekerja dikasih sesuai upah minimum yang sudah dinaikkan dan upah minimum yang lama gitu. Nggak mungkin kan dilakukan secara acak. Tapi di situ dilakukan eksperimen alami ya, natural experiment, di mana ada suatu dua daerah, yang satu sudah ada aturan
dinaikkan upah minimumnya ya, di daerah yang satunya lagi tidak dilakukan kenaikan upah minimum gitu ya. Jadi di situ secara alami ya seolah-olah ya yang bisa kita definisikan dalam konteks ini ya, umumnya eksperimen lapang ini berdasarkan natural eksperimen, yaitu suatu peristiwa atau kebijakan yang secara tidak sengaja membagi individu ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol gitu ya. Jadi di sini terjadi secara acak tanpa intervensi peneliti. Ada yang di daerah terjadi kenaikan upah minimum, ada juga yang di daerah yang yang tidak terjadi kenaikan upah minimum gitu. Jadi seolah secara acak yang terjadi secara alami gitu ya. Jadi berbeda ya dengan efek denominasi ini yang bisa kita peneliti bisa secara aktif melakukan randomized eksperimen ya. Nah, desain eksperimen untuk penelitian lapangan ya di bab 7 sebenarnya merupakan kuasi eksperimen gitu ya. Sekali lagi banyak kasus ini tadi sudah ya, kita langsung saja di berikutnya. Okay. Dalam kuasi eksperimen atau natural eksperimen, peneliti harus memperhatikan covariate atau faktor lain yang belum merupakan perlakuan tapi dapat mempengaruhi variabel respons ya. Dalam hal ini misalnya dalam konteks tadi ya, yang pemilik restoran tadi, kondisi ekonomi ya, dan juga pasar kerja di daerah perlakuan dan di daerah kontrol gitu ya. Ya, misalkan saja bagaimana kondisi daerah yang tadi terjadi kenaikan upah minimum dan daerah yang tidak terjadi kenaikan upah minimum ya. Tentu saja bisa berbeda ya kondisi lingkungan kedua daerah tersebut. Nah, ini bisa menjadi sumber keragaman di sini ya. Jadi banyak contoh kajian natural experiment yang dapat dilakukan, misalnya bagaimana pengaruh berbagai program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan untuk perlindungan sosial ya. Begitu juga eksperimen penerapan teori oleh restoran yang ingin dijalankan kembali bisnisnya dalam masa pandemi COVID-19 seperti gambar yang tadi ya, dalam gambar 91 ya. Nah, jika mempunyai ya lebih dari satu restoran gitu ya, pelaku bisnis tadi dapat merancang suatu choice architecture berbagai kombinasi jarak aman ya. Jadi mungkin tadi yang dari 1 meter, ada yang 2 meter gitu ya, sesuai prokes ya, dekat dan relatif jauh. Yang diterapkan di beberapa restoran pemiliknya ya, misalkan di daerah A, ada di daerah B ya, bisa dicoba ya beberapa kombinasi jarak ini ya. Kemudian mengevaluasi atau menganalisis efektivitas berbagai rancangan tersebut ya. Berapa jarak yang aman sesuai prokes yang masih mendatangkan keuntungan yang layak ya, sehingga bisnis tersebut dapat dijalankan ya. Nah, di sini misalkan kita melihat proksi dari responnya dari jumlah pengunjung gitu ya. Nah, sumber keragaman atau faktor lain seperti ya lokasi restoran ya, waktu makan ya kan ya, dan juga hari atau tanggalnya dapat mempengaruhi kunjungan konsumen ke restoran tersebut. Misalnya direkap misalkan ya. Jadi faktor lain ini selain treatment ya, perlakuan jarak aman, dekat dan jauh gitu ya. Bisa juga lokasi ini bisa mempengaruhi gitu ya. Termasuk juga waktu makan ya. Yang makan pagi, siang, dan malam itu bisa saja berbeda gitu. Sehingga ini menjadi sumber keragaman gitu ya. Kemudian ini datanya dicatat ya pada periode tersebut, pagi, siang, dan malam itu, berapa jumlah pengunjung. Kalau perlu tanggal juga dituliskan gitu ya, karena kemungkinan makin hari berjalan gitu ya, bisa saja perubahan itu akan berubah ya, tergantung bagaimana kontaminasi daripada COVID-19 itu di daerah tersebut gitu ya. Jadi kalau kita analisis secara deskriptif bisa kita lakukan ya, berapa jumlah pengunjung atau bisa juga dihitung dalam persentase gitu ya, di restoran yang jarak dekat dan jarak antar konsumennya relatif jauh, misalkan 2 meter gitu ya. Misalkan menggunakan model ANCOVA seperti yang dibahas di bab 7 ya. Sebagai ilustrasi misalnya untuk menganalisis pengaruh perlakuan jarak aman terhadap respon jumlah pengunjung yang makan di restoran, atau mungkin presentasi kursi yang terisi menggunakan model misalkan seperti ini ya. Ini bisa secara detail ya, ada di bab 7 atau di buku saya terkait dengan model ini ya. Jadi misalkan ini pengaruh dari ya, ini Y-nya ini adalah jumlah pengunjung ya. Ini jumlah pengunjung ya. Kemudian ini adalah pengaruh daripada perlakuan jarak. Ini pengaruh dari restoran ya, restoran yang berbeda misalkan A dan B. Kemudian pengaruh waktu makan ya, bisa juga ini tanggal juga bisa mempengaruhi. Ini adalah interaksinya ya. Interaksi ini maknanya adalah mungkin pengaruh ya
pengaruh misalkan saja jarak tadi tergantung lokasi misalkan. Atau bisa juga tergantung dari jarak tadi, tergantung dari waktu makannya ya. Bisa saja makan pagi, siang, dan malam berbeda pengaruhnya ya. Sehingga di sini ada pengaruh interaksi ya. Oke. Kemudian bagaimana ya di dalam menyimpulkan natural experiment ini ya, kita harus deskripsikan ya populasinya apa gitu ya. Seperti yang dibahas di bab 2 ya, setiap eksperimen baik di lapang maupun di laboratorium harus dideskripsikan populasinya ya. Misalkan dalam konteks ini ya, populasi eksperimen nudging dalam sebab 92 tadi adalah seluruh konsumen atau pelanggan yang makan di restoran ya, dengan desain perlakuan jarak aman relatif dekat dan relatif jauh dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya. Kemudian kesimpulan eksperimen ini ya, ini tidak hanya terbatas pada restoran yang dieksperimenkan saja ya, tapi juga ya karena ini natural eksperimen ya, bisa untuk semua restoran dengan kondisi yang sama gitu. Ya. Jadi dalam konteks ini ya, validitas eksternal ya atau kemampuan generalisasi hasil eksperimen terhadap populasi yang direpresentasikan tadi ya, ini sangat baik gitu ya. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau validitas internal sudah jelas ya, yang dibahas di bab 2 itu eksperimen lebih baik dibandingkan survei ya, validitas internal karena kita tahu penyebabnya ini dari mana gitu ya. Tapi dalam validitas eksternal gitu ya, memang biasanya survei lebih baik dibandingkan eksperimen di dalam laboratorium. Tapi kalau eksperimen di lapang ya, atau natural eksperimen seperti yang dibahas di sini, itu sama seperti survei gitu, yaitu validitas eksternalnya atau kemampuan mengeneralisasi hasil eksperimen ini terhadap populasi yang direpresentasikan tidak terbatas pada restoran tadi ya, bisa juga restoran yang sama dengan kondisi yang sama. Nah, itu juga akan bisa diwujudkan gitu ya dari hasil penelitian ini ya, bisa diimplikasikan dari penelitian ini. Nah, kemudian contoh di sekitar kita ya terkait dengan eksperimen ini misalnya membuat nudging bagaimana melarang orang parkir di depan pintu rumah misalkan. Ini juga menggunakan beberapa visual atau bahasa tertentu gitu ya. Kemudian contoh lain bagaimana supaya orang jangan membuang sampah sembarangan ya. Di sini juga bagaimana membuat kata-kata yang bijak misalkan seperti ini, ada juga mungkin kata-kata yang agak sedikit keras ya. Nah, ini tinggal kita eksperimenkan mana yang lebih pas, mana yang lebih efektif ya untuk menghasilkan atau mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai harapan kita. Nah, ini bisa kita eksperimenkan bahasa yang mana yang lebih pas di daerah tersebut gitu kan. Nah, begitu juga untuk parkir ya, bukan parkir ini, untuk membuang sampah gitu yang disediakan ini ya. Bahkan kadang-kala untuk antrian bisa dibuat seperti ini gitu ya. Kemudian ini juga ya untuk supaya yang naik dan turun pisah gitu. Ini bisa dibuat tanda-tanda seperti ini ya. Ini juga salah satu contoh proses nudging. Meskipun kadang-kala di beberapa tempat ya apalagi di negara kita seringkali tidak diindahkan ya, sehingga perlu ada sedikit tambahan dalam nudging ini supaya perilakunya ini sesuai yang diharapkan kita gitu ya. Contoh lain dalam menggunakan language ya, bahasa atau kata-kata di sini misalkan dalam contoh mitigasi krisis ya dalam pandemi ini gitu ya. Misalkan contoh nudging ini dengan membuat pernyataan misalkan saja seorang dokter atau perawat mengatakan bahwa kami ini berjuang ya di sini untuk kalian ya. Maka kalian berjuanglah di rumah gitu ya untuk kami dan seterusnya. Saya kira ini banyak contoh seperti ini ya. Kemudian juga contoh di tempat-tempat ya yang kira-kira orang kelihatannya seperti berjuang gitu ya, sehingga mereka juga mengharapkan kita juga tetap tinggal di rumah ya supaya tidak terkontaminasi COVID-19 dengan penyebaran yang cepat gitu ya. Sehingga kita dengan nudging ini ya, ini untuk memitigasi krisis pandemi akibat pandemi COVID-19 ya. Saya kira banyak contoh ya, ini contoh di Telkom gitu ya, bahwa ini diurus oleh mereka, kita tetap saja di rumah gitu ya. Begitu juga contoh lain misalkan saja dengan membuat ya deskripsi yang menarik gitu ya, bahwa kalau misalkan saja ya ada social distancing misalkan saja ya, nah ini akan seperti ini gitu ya. Kalau misalkan saja ada beberapa contoh ya, bagaimana jumlah yang terinfeksi ya kalau misalkan saja
uh, kita menggunakan jaga jarak gitu. Kalau dengan jaga jarak mungkin akan sedikit yang terkontaminasi ya. Jadi beberapa ilustrasi dengan misalkan desain gambar misalkan ya. Bagaimana kalau misalkan saja yang 90% ya yang ikut prokes akan begini polanya gitu. Tapi kalau hanya 70% ini akan naik seperti ini drastis ya. Sehingga orang akan sadar dan berperilaku sesuai prokes ya. Itu juga dengan contoh seperti ini gitu ya, tahapan atau langkah-langkah agar kita tidak terkontaminasi ini juga bisa mempengaruhi perilaku publik di sini. Dalam sholat juga ya dulu ketika parah-parahnya ya penyebaran COVID di situ kadang-kadang dijaga jarak ini gitu. Ada tanda-tanda jarak bahkan di Mekah dan Madinah pun gitu ya dijaga jarak ini. Termasuk juga beberapa tempat disediakan katakanlah hand sanitizer gitu ya. Kemudian juga di publik ya atau mungkin di tempat penjualan ya seringkali digambar atau dibuat jarak seperti dengan lingkaran ini gitu ya. Ini sederhana ya tapi orang bisa dengan sukarela gitu ya mengikuti arahan orang yang membuat najing tadi gitu ya. Begitu juga beberapa contoh lain seperti ini ya. Ini masalah antrian ya di rumah sakit juga ada ya. Kemudian dalam membeli makanan ya tadi seperti contoh di restoran, di tempat misalkan mall gitu ya disediakan ini orang akan dengan sendirinya mengikuti gitu ya. Yang di kali ini tidak akan ditempati oleh orang karena memang itulah secara tidak langsung arahan atau himbauan dari pengelola mall ini gitu ya. Termasuk juga di lift juga ya dengan sendirinya ya dengan kemudian juga contoh lain kalau misalkan terkait dengan vaksin ya, pemerintah pun sudah atau mungkin swasta membantu dengan membuat katakanlah link ya bahwa untuk mengecek kuota vaksin yang masih kosong misalkan saja lewat suatu link ini misalkan saja dengan mengklik ini Anda bisa melihat ya bagaimana sisa kuota di tempat-tempat vaksin tadi gitu ya. Anda bisa mengurutkan mana yang paling banyak, mana yang sedikit ya, sehingga kita bisa memprioritaskan tempat mana yang bisa kita kunjungi. Nah, ini juga salah satu nudging di dalam mitigasi COVID-19 ini. Nah, yang paling perfect ya, contohnya sebenarnya nudging dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi misalkan menggunakan aplikasi Google Maps ya dengan GPS misalkan kita mau ke kantor misalkan seperti saya mau ke IPB misalkan ya nah, diberikan beberapa alternatif jalan bahkan di dalam salah satu perjalanan itu disediakan juga misalkan saja ada tempat makan gitu ya ada SPBU ya kemudian mana yang lebih cepat ya kita bebas memilih ya dengan sukarela tanpa paksakan ya tanpa mengeluh kita tinggal milih yang mana gitu ya. Nah ini juga merupakan salah satu nudging ya yang akan membantu publik untuk melakukan aktivitas kesehariannya gitu ya. Okay. Contoh lain misalkan nudging dalam replika Grameen Bank gitu ya. Jadi di dalam Grameen Bank ini ya ini fokusnya ada bagaimana membuat aturan ya. Jadi di sini dalam bentuk katakanlah language ya gitu ya. Misalkan membuat aturan diantaranya nih Grameen Bank ini adalah semacam bank ya dulu di Bangladesh ya seperti bank desa ya di mana ini ditujukan untuk orang yang paling miskin di antara yang miskin lah ya. Di mana penerima pinjaman ini adalah wanita khusus wanita gitu ya. Kenapa wanita? Karena memang wanita ini lebih serius dalam memelihara atau mengatur rumah dan juga memelihara anak-anaknya gitu ya untuk pendidikan dan seterusnya gitu ya. Jadi khusus wanita. Nah, di antara aturannya adalah jika salah satu anggota ini macet kreditnya, misalkan satu kelompok biasanya sekitar 5 lah kelompoknya. Kalau salah satu ini macet kreditnya, maka tidak ada tambahan kredit berikutnya gitu ya bagi semua anggota gitu ya. Sehingga dengan aturan ini gitu ya 5 anggota 5 dalam satu grup itu akan saling membantu gitu ya, bagaimana supaya kredit ya tetangganya itu temannya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah ini juga salah satu bentuk nudging ya di dalam kredit market ya yang bisa mempengaruhi perilaku publik agar berperilaku sesuai yang diharapkan oleh kita gitu ya. Termasuk juga di dalam aturan ini ya ketua dari grup ini biasanya mendapatkan kreditnya ini terakhir ya setelah anggotanya semua mendapat gitu. Ini juga merupakan suatu contoh ya
sehingga grup itu akan berjalan sesuai yang diharapkan pengelola dari Grameen Bank di sini. Jadi poinnya dalam nudging ini Anda membuat bagaimana keterkaitan misalkan perilaku di wilayah tersebut, misalkan paling tidak selalu mengikuti norma atau culture yang ada ya. Misalkan saja dia akan malu kalau bisa dia akan malu kalau tetangganya itu jadi susah gitu ya. Sehingga dalam konteks kredit ini ya dia berusaha ya membayar kreditnya itu dengan sesuai aturan gitu. Jadi karena kalau macet maka tetangganya itu bisa susah juga, tidak bisa melanjutkan kreditnya, tidak bisa menambahkan kreditnya gitu ya. Sehingga di situ ada komitmen agar dia berusaha ya uang yang diperoleh dari Grameen Bank itu digunakan sebaiknya sehingga bisa dikembalikan kembali. Gitu. Nah inilah salah satu contoh nudging. Nah untuk di bab berikutnya bahwa pelajaran yang dipetik ini lesson learned ya. Intinya yang paling penting dalam desain choice architect adalah bagaimana memudahkan orang mencapai tujuan mereka. Ya saat ini pemerintah di seluruh dunia telah memiliki suatu unit behavioral nudge ya. Jadi seharusnya ada ya dalam setiap kebijakan publik gitu ya, ada terutama psikolog gitu ya, bagaimana kebiasaan masyarakat ya sehingga mau menerima kebijakan pemerintah itu gitu ya. Kemudian para praktisi ya, pelaku bisnis juga ya selain pemerintah perlu berpikir dari perspektif nudge theory dalam mempengaruhi perilaku masyarakat agar mereka melakukan aktivitasnya dengan sukarela demi kepentingan suatu kebijakan maupun juga kepentingan masyarakat itu sendiri. Nudging ini memang bukan solusi untuk tiap masalah, tapi merupakan bagian dari solusi terhadap hampir semua masalah publik gitu ya. Nah, nanti sebagai latihan soal untuk mahasiswa kami ya diantaranya untuk mendalami pemahaman inilah soal-soalnya. Baik, barangkali itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.